Setan datang lagi dan berkata, bagaimana jika saudara-saudaranya itu kembali, dan melihat saudara perempuan mereka telah melahirkan anakmu? Pasti mereka akan mengetahui dosamu atau membongkarnya. Oleh karena itu, habisilah anak itu, lalu kuburkan. Perempuan itu pasti akan diam, karena ia juga takut saudara-saudaranya mengetahui perbuatanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalbu yang Allah cintai. Kisah kali ini menceritakan ahli ibadah yang digoda oleh setan sampai menyembelih wanita dan anaknya. Di antara Bani Israel, hiduplah seorang yang sangat taat beribadah. Ia memiliki tetangga yaitu 3 saudara laki-laki dan 1 saudara perempuan yang merupakan satu-satunya perempuan dalam keluarga mereka. Suatu hari, ketiga saudara laki-lakinya ingin berperang di jalan Allah yang Maha Suci. Namun, mereka bingung siapa yang akan menjaga saudara perempuan mereka. Mereka juga khawatir siapa yang akan melindungi saudara perempuan mereka itu. Sahabat kalbu yang beriman. Kisah ini dinukil dari buku Hiburan Orang-Orang Syalih, 101 kisah segar, nyata dan penuh hikmah. Kita balik lagi ke kisahnya. Setelah berunding, mereka memutuskan untuk menitipkan saudara perempuan mereka kepada seorang ahli ibadah terkenal dari Bani Israel. Mereka sangat percaya padanya. Mereka pun menghampiri ahli ibadah itu dan memohon agar ia bersedia menjaga saudara perempuan mereka selama mereka berjihad di jalan Allah yang Maha Kuasa. Ahli ibadah itu awalnya menolak dan berlindung kepada Allah dari permintaan mereka dan saudara perempuan mereka. Namun, mereka tidak menyerah dan terus memaksa, hingga akhirnya ahli ibadah itu menyetujui permintaan mereka. Ia berkata kepada mereka, tempatkan saudara perempuanmu di rumah yang berdekatan dengan tempat ibadahku. Maka mereka pun menempatkan saudara perempuan mereka di rumah itu, lalu berangkat meninggalkannya. Saudara perempuan itu tinggal bersama ahli ibadah itu beberapa lama. Ahli ibadah itu selalu membawa makanan dari tempat ibadahnya, dan memanggil saudara perempuan itu untuk mengambilnya. Kemudian setan mulai berbisik kepadanya. Setan menghasut ahli ibadah itu dengan tipu muslihatnya, seakan-akan mendorongnya untuk melakukan kebaikan. Setan menanamkan rasa tidak nyaman kepada ahli ibadah itu, jika perempuan itu keluar dari rumahnya di siang hari, dan menakut-nakutinya, agar tidak ada yang melihat perempuan itu. Akhirnya, ahli ibadah itu mengunci saudara perempuan itu. Setan berkata kepada ahli ibadah, engkau akan mendapatkan pahala besar, jika engkau membawakan makanan untuk perempuan itu, dan meletakkannya di depan pintu rumahnya. Ahli ibadah terpengaruh oleh bisikan setan, lalu ia membawa makanan ke rumah perempuan itu, dan menaruhnya di depan pintu tanpa menyapa, atau berbicara dengannya. Ia melakukan ini beberapa kali. Setan tidak puas, lalu ia kembali memperdaya ahli ibadah. Engkau akan membuat perempuan itu bahagia jika engkau berbicara dan mengobrol dengannya, karena ia merasa kesepian. Ahli ibadah tertarik oleh bisikan setan, lalu ia mulai berbincang-bincang dengan perempuan itu dari jauh. Ia juga sering memandanginya dari tempat ibadahnya. Setelah itu, setan kembali berbisik, seandainya engkau mau turun menghampirinya, hingga engkau duduk di pintu tempat ibadahmu, lalu berbicara dengannya dan dia duduk di pintu rumahnya berbicara denganmu, niscaya hal ini lebih baik dan lebih menghibur dirinya. Setan terus menggoda ahli ibadah, hingga ia berhasil menurunkan ahli ibadah dari tempat ibadahnya, dan membuatnya duduk di depan pintu tempat ibadahnya untuk berbicara dengan perempuan itu. Perempuan itu juga keluar dari rumahnya, dan duduk di depan pintu rumahnya. Mereka berdua melakukannya beberapa kali. Setan kembali datang dan menipu ahli ibadah, seakan-akan ia ingin berbuat baik dan mendapatkan pahala dengan berbuat baik kepada perempuan itu. Setan berkata, seandainya kamu mau keluar dari pintu tempat ibadahmu, lalu kamu duduk di dekat pintu rumah perempuan itu, untuk berbincang-bincang dengannya, niscaya hal tersebut lebih menghibur dan lebih baik baginya. Setan terus mengulangi perkataannya, hingga ahli ibadah melakukannya. Ahli ibadah pun melakukannya beberapa kali. Setan datang lagi dan berpura-pura ingin mendorong ahli ibadah untuk berbuat baik dengan berkata, andai saja kamu mau berdekatan dengannya, engkau duduk di pintu rumahnya untuk berbincang-bincang dengannya, dan si perempuan tidak perlu keluar dari rumahnya.
Ahli ibadah pun menuruti perkataan setan. Ia turun dari tempat ibadahnya dan duduk di depan pintu rumah perempuan itu, dan berbincang-bincang dengannya. Mereka berdua melakukannya beberapa kali. Kemudian, setan datang lagi dan berkata, "Andai saja kamu mau masuk ke dalam rumah perempuan tersebut, lalu kamu berbincang-bincang dengannya, dan kamu tidak membiarkan dirinya menampakkan wajahnya kepada seorang pun, niscaya hal tersebut lebih baik bagimu." Setan berhasil membujuk ahli ibadah untuk masuk ke rumah perempuan itu dan menghabiskan waktu seharian bersamanya. Ketika hari sudah sore, ia kembali ke tempat ibadahnya. Setan tidak berhenti, ia kembali datang dan memuji kecantikan perempuan itu di depan ahli ibadah. Ahli ibadah tergoda dan mulai menyentuh bagian-bagian sensitif perempuan itu. Setan terus menghasutnya, hingga akhirnya berzina dengan saudara perempuan itu dan membuatnya hamil. Perempuan itu pun melahirkan seorang bayi. Setan datang lagi dan berkata, "Bagaimana jika saudara-saudaranya itu kembali dan melihat saudara perempuan mereka telah melahirkan anakmu? Pasti mereka akan mengetahui dosamu atau membongkarnya. Oleh karena itu, habisilah anak itu, lalu kuburkan." Perempuan itu pasti akan diam, karena ia juga takut saudara-saudaranya mengetahui perbuatanmu. Ahli ibadah pun menuruti setan dan menghabisi anaknya. Setan kembali berbisik, "Apakah kamu yakin perempuan itu dapat merahasiakan pada saudara-saudaranya atas apa yang telah engkau perbuat terhadapnya, dan perbuatanmu yang telah menghabisi anaknya? Maka, tangkap perempuan tersebut, lalu sembelih, dan kuburkan bersama anaknya." Setan terus membisikkan kejahatan kepada ahli ibadah, hingga ia akhirnya menghabisi perempuan itu dan anaknya, lalu membuangnya ke dalam lubang yang ia gali, dan menimbunnya dengan batu besar. Ia lalu kembali ke tempat ibadahnya dan berpura-pura beribadah. Ahli ibadah masih berada dalam keadaan itu, hingga saudara-saudara perempuan itu kembali dari medan perang. Mereka menemui ahli ibadah dan bertanya tentang saudara perempuan mereka. Ahli ibadah berbohong kepada mereka, bahwa saudara perempuan mereka telah meninggal. Ia juga berdoa agar saudara perempuan mereka mendapatkan rahmat, dan menunjukkan kuburannya kepada mereka. Ia berkata, dia adalah perempuan terbaik. Ketika malam telah gelap dan mereka tertidur, setan datang kepada mereka dalam mimpi, dengan menyamar sebagai seorang pengembara. Ia mendatangi saudara yang tertua dan bertanya tentang saudara perempuannya. Saudara yang tertua menceritakan apa yang dikatakan oleh ahli ibadah tentang kematian, doa, dan kuburan saudara perempuannya. Setan menyangkalnya dan berkata, "Si ahli ibadah telah berdusta kepada kalian tentang saudara perempuan kalian. Sesungguhnya, ahli ibadah telah menzinai saudara perempuan kalian, hingga ia melahirkan seorang anak, lalu ahli ibadah menghabisi saudara perempuan kalian dan anaknya, karena ketakutan kepada kalian. Ia melemparkan keduanya ke dalam lubang yang ia gali di belakang pintu rumah saudara perempuan kalian, di sebelah kanan pintu masuk. Oleh karena itu, pergilah dan masuklah ke rumah saudara perempuan kalian, niscaya kalian akan menemukan keduanya seperti yang saya katakan." Selanjutnya, setan mengunjungi saudara yang kedua dalam mimpi, dan mengulangi perkataannya. Kemudian setan mengunjungi saudara yang termuda, dan berkata hal yang sama. Ketika mereka terbangun, mereka merasa bingung dengan mimpi yang mereka alami. Mereka saling menatap dan berkata kepada saudaranya, "Aneh sekali mimpi malam ini." Mereka pun saling berbagi mimpi mereka. Saudara yang tertua menganggapnya tidak penting dan berkata, "Ini hanya mimpi belaka. Tidak ada artinya. Lupakan saja." Namun, saudara yang termuda bersumpah, "Demi Allah, aku tidak akan diam saja. Aku harus pergi ke tempat itu dan melihatnya sendiri." Maka mereka pun pergi ke rumah bekas saudara perempuan mereka. Mereka membuka pintu dan mencari tempat yang disebutkan oleh setan dalam mimpi mereka. Dan benar saja, mereka menemukan saudara perempuan mereka dan anaknya di dalam lubang yang telah terbunuh, seperti yang dikatakan setan. Lalu mereka menanyakan hal itu kepada ahli ibadah. Ahli ibadah mengaku bahwa ia telah melakukan kejahatan kepada saudara perempuan itu dan anaknya. Mereka pun melaporkan hal itu kepada raja. Mereka menarik ahli ibadah dari tempat ibadahnya, dan menghukumnya dengan disalib. Ketika ia sudah terikat di tiang, setan datang kepadanya dan berkata, "Saya adalah temanmu yang telah membujukmu, dengan perempuan yang telah engkau hamili, dan engkau sembelih beserta anaknya.
Jika kamu sekarang mau menurutiku, dan engkau kufur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakanmu dan membentukmu, niscaya saya akan menyelamatkanmu dari keadaanmu sekarang ini. Ahli ibadah pun mengingkari Allah. Dan ketika ia telah mengingkari Allah, setan pun meninggalkan dia. Mereka pun menyiksa dan menghabisinya. Mengenai hal inilah ayat berikut ini diturunkan. Bujukan orang-orang munafik itu adalah seperti bujukan syaitan ketika dia berkata kepada manusia, "Kafirlah kamu," maka tatkala manusia itu telah kafir, maka ia berkata, "Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya aku takut kepada Allah, Rabb semesta alam." Maka adalah kesudahan keduanya, bahwa sesungguhnya keduanya masuk ke dalam neraka, mereka kekal di dalamnya. Demikianlah balasan orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Hasyr ayat 16-17. Dan itulah kisah dari ahli ibadah, yang hingga akhir hayatnya masih saja tergoda oleh setan. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya, dan bisa meningkatkan keimanan kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Ruang Kalbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.